Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Sesuai temanya hukum merayakan Valentine. Ya, sebelum kita menjelaskan satu hukum dalam hukum merayakan Valentine, kita harus tahu dulu apa itu Valentine. Nah, karena slogan yang diangkat oleh mereka di dalam merayakan Valentine itu adalah disebut dengan hari kasih sayang atau cinta. Dan dua hal ini, cinta dan juga kasih sayang, itu adalah termasuk juga anjuran bahkan ajaran daripada syariat Islam. Bahkan Nabi Muhammad aja rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah orang yang kasih sayangnya menyeluruh kepada seluruh alamin. Alamin disebut siapa alamin itu? Kullu ma Allah, setiap sesuatu selain Allah. Kepada jamadat, benda padat aja Nabi Muhammad kasih sayang. Kepada hewan. Makanya bendanya Nabi semuanya, pedangnya ada namanya, semuanya ada namanya. Bahkan kucing sama pelepah kurma yang sering kita dengar cerita daripada Nabi Muhammad memeluk daripada pelepah kurma. Kepada benda padat aja Nabi Muhammad memiliki rasa kasih sayang yang luar biasa. Nah, slogan yang mereka angkat yaitu hari kasih sayang ataupun cinta itu juga dianjurkan, diajarkan di dalam syariat Islam. Nah, sehingga orang-orang muslim itu mereka akhirnya terjadi kesalahpahaman. Akan ada kerancauan. Di dalam hari Valentine kan ada cinta dan juga kasih sayang. Hari kasih sayang atau hari cinta. Di syariat Islam juga diajarkan. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk merayakan Valentine? Padahal isinya kan sama dengan ajaran Islam. Lah, mereka yang tidak memahami isi daripada Valentine, sebab musababnya, apa yang akan terjadi atau yang sering terjadi di dalam seorang merayakan daripada Valentine, mereka langsung mencerna bahwasanya isi daripada Valentine itu sama seperti ajaran daripada syariat Islam, yaitu kasih sayang ataupun cinta. Makanya kebanyakan seorang sekarang itu tergesa-gesa dengar satu kejadian, istilahnya lata. Orang sekarang kan suka lata. Ya. Masalah ini aja sudah lata. Dulu dalgona kopi. Ya kan? Nah, apalagi dalam masalah ini, kalau itu tidak berkaitan dengan hukum. Namun ini berkaitan dengan hukum. Satu merayakan Valentine, kita ikut-ikut aja. Nah, ini tidak benar. Nah, makanya disebutkan di dalam kaidah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Ketika kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus tahu terlebih dahulu atas gambaran daripada permasalahan yang ingin kita hukumi. Ketika kita ingin menghukumi A, maka kita harus tahu dulu gambaran permasalahan A yang ingin kita hukumi. Kita pengen tahu hukumnya Valentine, lah kita harus tahu dulu gambaran daripada permasalahan Valentine. Bagaimana asal usulnya, kemudian apa yang sering terjadi di dalam perayaan daripada Valentine. Jadi ada beberapa versi sejarahnya Valentine. Nah, yang saya ceritakan di sini satu versinya aja. Jadi pada tanggal 14 Februari 270 Masehi kalau tidak salah, 14 Februari 270 Masehi, itu seorang martir Kristen. Martir itu di dalam istilah Katolik Roma itu orang yang rela mati demi mempertahankan iman atau kepercayaannya kepada Yesus. Disebut martir atau gampangannya pasturnya Kristen. Namanya Santo Valentino. Namanya siapa? Santo Valentino. Nah, pada tanggal 14 Februari 270 Masehi, kalau tidak salah 270 Masehi, itu Santo Valentino dibunuh
ya dihukum pancung, dihukum mati oleh Raja Kaisar Konstantin Agung. Jadi kisahnya begini. Di zamannya Raja Kaisar tadi itu, Konstantin Agung tadi itu, pada zaman tersebut di bangsa Romawi, pada negara Romawi itu terjadi peperangan yang banyak peperangan, sangat banyak peperangan. Nah, sehingga Raja Kaisar ini membutuhkan pasukan, tentunya pasukannya yang muda-muda. Tidak mungkin pasukannya sudah tua-tua, kan tidak mungkin. Nah, ini Raja Kaisar membutuhkan pasukan-pasukan yang muda. Nah, ketika mereka kebanyakan daripada pemuda diperintahkan untuk ikut perang, mereka tidak mau. Karena alasan nanti khawatir meninggalkan daripada kekasihnya atau keluarganya. Kan kalau perang kan siap mati kan begitu. Kalau mati meninggalkan kekasih, meninggalkan keluarganya. Lah kebanyakan pemuda tidak mau, daripada saya berpisah daripada kekasih saya, daripada saya berpisah daripada keluarga saya tidak mau untuk ikut perang. Lah akhirnya Raja Kaisar ini memiliki satu wewenang, dia mengatakan kepada rakyatnya tidak diperbolehkan terjadi pertunangan atau pernikahan. Jadi tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ada pertunangan. Karena alasannya apa? Supaya pemudanya bisa ikut perang. Paham ya? Jadi Raja Kaisar ini punya wewenang, dia mengatakan tidak boleh melarang daripada pernikahan atau pertunangan. Jangan ada yang nikah, jangan ada pertunangan. Supaya pemudanya ini bisa ikut untuk perang. Lah, pastor dari Kristen ini, martir Kristen ini yang namanya Santo Valentino itu tidak terima, tidak menerima kebijakan daripada Raja Kaisar. Dia menolak, saya tidak mau. Lah karena Raja Kaisar marah, akhirnya dihukum pancung ini Santo Valentino pada tanggal 14 Februari. Lah kemudian Paus Gelasius I itu di zaman itu mengubah upacara Romawi kuno menjadi perayaan perayaan gereja yang disebut dengan Saint Valentine Day, atau hari untuk memperingati daripada matinya daripada Santo Valentino. Jadi diagungkan oleh mereka. Ya, diagungkan oleh mereka sehingga diabadikan kisahnya sampai disebut dengan Hari Valentine. Nah, Hari Valentine itu apa? Untuk mengagungkan, mengabadikan daripada matinya siapa? Santo Valentino, yang dikatakan oleh mereka ini orang sudah berjasa. Ya, ini orang sudah berjasa, dihukum pancung. Akhirnya pada tanggal 14 Februari terjadi pengabadian oleh mereka, orang-orang Nasrani. Bahkan di Italia itu kebanyakan mereka, karena asal usulnya Valentine itu beda-beda. Nah, masyarakat Italia tidak ada yang merayakan hari Valentine. Kenapa? Karena asal usulnya beda-beda. Bahkan seperti itu. Bahkan sebelum terjadinya Valentine di daerah Rumania, kalau tidak salah, di daerah Rumania itu sebelum adanya Valentine itu mereka merayakan hari kelahiran Tuhan. Sebelum terjadinya Valentine. Nah, habis itu ada tanggal 14 Februari tadi itu Paus Gelasius I mengabadikan, merubah upacara Romawi kuno menjadi hari Valentine untuk merayakan atau mengabadikan matinya Santo Valentino. Akhirnya namanya apa? Valentine, hari Valentine. Lah kenapa kok disebut hari kasih sayang? Karena kasih sayangnya Valentino kepada pemuda-pemuda tadi itu. Karena pemuda-pemuda tuh pengen nikah, lah kok dilarang? Kan begitu. Pengen nikah, lah kok dilarang? Nah ini berarti mencegah adanya kasih sayang. Nah, makanya slogan Valentine itu, slogan mereka adalah hari kasih sayang. Nah makanya kalau umat muslim langsung, nah ini kan slogannya sama seperti ajaran syariat Islam. Sama-sama kasih sayang, kita dianjurkan untuk apa? Kasih sayang. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang atau makhluk yang ada di bumi, sehingga makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Ini sabda Nabi. Nah, ketika seorang umat muslim dia cerdas, dia menggali dulu bagaimana perayaan Valentine. Bahkan perayaan Valentine itu bukan hari kasih sayang, tapi hari perzinaan. Sering kita kan
mereka mengatakan ini kan hari kasih sayang. Ya, waktunya kita kasih sayang kepada kekasih kita. Kalau halal tidak ada masalah. Namun kalau masih pacaran, ya, yang jelas-jelas diharamkan, kemudian dia terjadi persetubuhan yang di luar daripada pernikahan, makanya terjadi kerancuan. Nah, juga terjadi juga dalam hari Valentine adanya huru-hara. Apakah huru-hara disyariatkan di dalam ajaran Islam? Tidak ada. Islam mengajarkan untuk apa? Kita tahu bahwasanya hari kasih sayang umat Islam pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ya kan? 10 Muharram itu hari kasih sayang. Makanya pada tanggal 10 Muharram itu kan hari tragedi di mana Sayyidina Husain bin Ali, ya Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali itu dipenggal ya di Karbala. Nah, itu dianjurkan pada tanggal 10 Muharram itu suami atau ayah dianjurkan untuk melebihkan uang belanja. Kenapa? Hari kasih sayang. Nah, disunahkan untuk melebihkan. Itu hari kasih sayang. Umat Islam hari kasih sayangnya 10 Muharram. Bahkan di setiap harinya kita harus menebarkan kasih sayang. Sama seperti sabdanya Nabi tadi itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi sehingga makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya merayakan Valentine di dalamnya terjadi huru-hara, kemudian terjadinya perzinaan, laki perempuan campur, kan begitu. Valentine nanti ini Valentine kita harus merayakan. Ya. Umat itu terserah mereka. Umat Nasrani mau merayakan terserah. Itu namanya toleransi yang benar. Toleransi itu kita tidak boleh memaksa orang lain untuk sama seperti kita. Itu namanya toleransi. Saya minum kopi, antum minum teh. Kita duduk bareng, bukan berarti saya memaksa antum campur kopi saya dengan teh ente. Kita minum dicampur ya, itu bukan toleransi. Saya minum kopi ya ente minum teh. Saya tidak merayakan Valentine karena saya umat Muslim. Ente umat Nasrani merayakan Valentine ya terserah. Itu namanya apa? Toleransi. Namun kalau sudah bulan Ramadan dibalik. Yang puasa harus toleransi kepada yang tidak puasa. Yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Padahal kebalik. Yang tidak puasa harus menghormati yang puasa. Itu namanya toleransi. Lah ketika kita sudah tahu isi daripada Valentine itu dibungkus dalam kemaksiatan, ya etok-etoknya kelihatannya hari kasih sayang, padahal dalamnya ada perzinaan, dalamnya ada keharaman, kemaksiatan, laki perempuan campur, kemudian terjadi huru-hara dan lain sebagainya, mabuk-mabukan, itu terjadi pada hari Valentine. Nah ketika kita sudah tahu isinya baru bisa kita hukumi bagaimana hukum daripada Valentine. Balik seperti kaidah tadi apa? Al hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu kita harus tahu gambaran dari sesuatu tersebut. Gambarannya gini, gampangannya gini. Kalau kita pengen menjelaskan antara halal atau haram, kita pengen menjelaskan ini kopi halal atau haram. Misal ini kopi, kita pengen menjelaskan ini kopi hukumnya halal atau haram. Karena hukum itu antara dua, kalau tidak halal ya haram. Di antara keduanya namanya apa? Syubhat. Ini halal atau haram ya. Ketika kita pengen menjelaskan hukum itu halal atau haram, minimal kita harus tahu dua hal dulu. Kalau kita pengen tahu ini kopi halal atau haram ya, kita harus tahu dua hal dulu. Hal yang pertama, kita tahu hakikatnya halal sama haram itu apa. Arti halal itu apa, arti haram itu apa. Artinya halal apa? Yang dapat izin dari syariat Islam, yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Halal. Yang halal bukan berlabel MUI. Ya di luar negeri tidak ada label MUI. Yang halal itu apa? Yang dapat restu dari Allah. Labelnya langsung dari Allah. Yang dapat restu diizinkan oleh Allah disebut apa? Halal. Qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madzkur. Saya terima nikahnya dan seterusnya. Berarti sudah dapat label. Label apa? Halal. Menyentuh istrinya halal. Berhubungan dengan istrinya halal, tidak terjadi perzinaan. Nah, ketika kita sudah tahu hakikat halal, hakikat haram apa? Yang dilarang oleh Allah dan mendatangkan murkanya Allah. Itu disebut apa? Haram. Minum minuman keras haram. Sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Dan siapa yang meminum minuman keras akan datang murkanya Allah. Zina, Allah sudah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Dekat aja jangan, apalagi sampai
jatuh di dalam perzinaan. Jelas ya? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu artinya halal itu apa, artinya haram itu apa. Dan yang kedua kita tahu hakikat sesuatu yang dihukumi halal atau haram. Kita harus tahu dulu ini bahannya dari halal atau dari yang haram. Paham? Yang pertama kita tahu dulu artinya halal itu apa, artinya haram itu apa. Yang kedua kita harus tahu dulu sesuatu yang ingin kita hukumi halal sama haram itu hakikatnya gimana. Ini dari bahan yang halal ya, berarti baru kita hukumi ini halal. Ini dari bahan yang haram, bukan ini halal ya. Kita hukum misalnya khamr, ini dari bahan yang haram. Sudah jelas haram, zatnya haram ya, berarti ini hukumnya adalah haram. Makanan apa namanya dari daging anjing. Daging anjing zatnya haram, berarti hukumnya juga haram. Ketika kita pengen menghukumi sesuatu, kita harus tahu gambaran dari permasalahan tersebut. Kita pengen menghukumi Valentine, kita harus tahu dulu ya maknanya halal itu apa, maknanya haram itu apa. Dan yang kedua kita harus mengetahui hakikat adanya itu Valentine itu terbungkus dalam kemaksiatan, dalam keharaman atau terbungkus dalam kehalalan. Ketika kita sudah tahu oh ternyata di situ terdapat kemaksiatan, berarti dibungkus dalam kemaksiatan, berarti hukum merayakannya adalah haram. Nah, hukum merayakan Valentine itu bisa dua. Yang pertama langsung dijatuhkan hukum kafir, langsung kufur ini orang, keluar daripada agama Islam. Dengan dua catatan. Jadi hati-hati, merayakan Valentine itu bisa jatuh kufur ketika terpenuhi dua catatan. Catatan yang pertama, ketika dia niat merayakan Valentine untuk menyerupai orang non muslim, orang kafir. Ente ikut Valentine untuk apa? Ya saya ingin menyerupai itu, orang-orang kafir itu. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ketika dia ridho akan agama mereka. Valentine itu budaya orang Nasrani, bukan budaya umat muslim. Ketika seorang umat muslim dia merayakan Valentine karena ingin menyerupai orang non muslim dan ridho akan agama mereka, maka hukumnya dia jatuh kafir. Kaidah fikih mengatakan ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dalam kekafiran hukumnya kafir. Ridho dalam kekafiran hukumnya kafir. Ada kekafiran yang jelas di hadapan kita. Ya, ada orang nyembah patung, kita ridho, tidak ada masalah nyembah patung, langsung kita dihukumi kafir. Naudzubillah min dzalik. Keluar daripada Islam. Kenapa? Kita ridho akan kekafiran. Kita ridho akan kekafiran, hukumnya juga kafir. Jelas ini ya. Jadi hukum yang pertama kufur dengan dua catatan. Catatan yang pertama adalah niat menyerupai orang kafir, dan yang kedua ridho dengan agama mereka. Ya, sesuai dengan kaidah fikih apa? Ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekafiran hukumnya adalah kafir. Langsung keluar daripada Islam dia. Kemudian hukum yang kedua adalah haram. Hukum yang kedua adalah haram ketika dia hanya niat menyerupai orang non muslim saja. Ente ridho apa enggak dengan agama mereka? Ya saya enggak ridho. Yang saya ridhoi hanya Islam. Namun saya merayakan Valentine karena saya ingin menyerupai adat kebiasaan mereka saja. Nah, kalau tujuannya cuma ingin menyerupai saja, maka hukumnya haram. Sesuai kaidah fikih ar-ridho bil maksiyah. Ridho dengan kemaksiatan hukumnya maksiat. Jelas enggak ini kaidahnya? Ada dua kaidah yang kita dapatkan malam hari ini. Yang pertama, ridho dengan kekafiran hukumnya apa? Kafir. Yang kedua, ridho dengan kemaksiatan hukumnya juga maksiat. Walaupun kita tidak ikut maksiat. Ada orang minum minuman keras depannya kita, sudah biarkan, tidak apa-apa. Lah kenapa tidak itu larang? Ya sudah biarkan, tidak apa-apa. Ada keridhaan di dalam hatinya, tidak ada ingkar. Artinya ridho di situ apa? Tidak ada ingkar. Kalau kita tidak berani untuk mengungkapkan dengan lisan kita, minimal di hati ada ingkar. Ini perbuatan maksiat. Yang penting di hati ada ingkar. Makanya Nabi bersabda, ketika kalian melihat satu mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka ubahlah dengan tangan kalian. Artinya tangan di sini kekuasaan. Yang RT mencegah adanya minuman keras. Ya. Kalau misalnya dia orang yang terpandang dalam satu tempat, satu daerah, dia bisa memberantas daripada kemungkaran. Ya dia pakai apa cara mengerubahnya, memberantas kemungkaran? Ya dengan
dengan kekuasaannya dia. Kalau misalnya tidak bisa dengan tangannya, fabilisanihi kata Nabi. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fabilisanihi. Tidak bisa dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Ulama dengan apa? Dengan lisannya menasehati. Fa illam yastati, kalau memang tidak bisa, tidak berani. Ini mau bilangi tidak berani. Mau bilangi tidak berani. Maka kata Nabi fabiqalbihi, cukup dengan hati. Tapi kata Nabi fadzalika ad'aful iman. Kalau memperingatkan kemungkaran, memberantas kemungkaran dengan hati, ya jadi di hati ada keingkaran, dia ingkar dalam kemaksiatan, nah itu adalah paling lemahnya iman. Selama bisa dengan kekuasaan, pakai kekuasaan. Tidak bisa dengan kekuasaan, pakai dengan lisannya, dengan ucapannya dia. Tidak bisa dengan ucapannya dia, minimal di hati harus ada ingkar. Kalau di depan kita ada orang yang bermaksiat menggunakan daripada minuman keras, dia minum minuman keras. Kemudian kita cuma diem aja, kita tidak punya kekuasaan, oke, pakai lisan. Kalau seandainya saya tidak berani, saya bukan orang yang terpandang. Kalau saya ucapkan, saya takut akan ini orang mabuk, nanti akan membahayakan nyawa saya. Minimal hati Anda ada ingkar. Ini maksiat. Ini kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak ada keingkaran di dalam hati, ini disebut ridho dengan kemaksiatan. Jelas ya? Ya kalau sudah hatinya tidak ada ingkar, ya sudah biarkan. Tapi hatinya tidak ada ingkar, membiarkan tanpa ada ingkar, maka dia ridho dengan kemaksiatan. Walaupun dia tidak minum minuman keras, dia dapat dosanya minum minuman keras, karena ridho dengan kemaksiatan. Nah, seorang yang merayakan Valentine hanya ingin menyerupai orang kafir saja, ya berarti dia ridho dengan kemaksiatan, maka hukumnya juga apa? Maksiat, maka hukumnya haram. Karena menyerupai orang fasik, maka hukumnya haram. Alasan yang kedua kenapa haram? Karena mengagungkan tokoh Kristen Santo Valentino tadi. Kan Valentine kan untuk mengabadikan, mengagungkan tokoh Kristen tadi siapa? Santo Valentino. Lah kalau umat muslim ikut-ikutan, ya kalau merayakan Maulid Nabi ya harus. Ini kayak Valentine itu merayakan maulidnya siapa? Oh, bukan maulid, hari wafatnya Santo Valentino. Paham ya? Jadi kalau merayakan Valentine haram karena dua alasan. Yang pertama karena menyerupai orang kafir, dan yang kedua karena mengagungkan siapa? Santo Valentino, tokoh Kristen. Lah buat apa mengagungkan tokoh Kristen? Kita punya tokoh yang luar biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kebanyakan umat muslim langsung terpengaruh. Ini kan hari kasih sayang, bukan hari kasih sayang. Di dalamnya terjadi banyak kemaksiatan. Kita punya orang yang sangat kasih sayang luar biasa, Nabi Muhammad. Inna arsalnaka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk kasih sayang, menebar kasih sayang kepada seluruh alam selain Allah, mau benda padat, mau hewan, mau manusia dan lain sebagainya. Ya bahkan waktu Nabi kecil itu hati Nabi itu dibelah untuk dikeluarkan rasa rahmatnya kepada iblis. Saking rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Saking rahmatnya Nabi Muhammad, kasih sayang luar biasa sampai Allah khawatir nanti rahmat sama iblis, nanti rahmat sama syaitan. Lah Allah tidak pengen dikeluarkan. Maka Jibril membelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan bagian rahmat untuk iblis. Jadi Nabi Muhammad selain iblis rahmat. Mau benda padat, mau apapun itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali saja itu mengatakan kalau ada satu syiar Islam, ada satu keanjuran di dalam Islam, itu sudah menjadi tren kebiasaannya orang fasik atau orang kafir, maka lebih baik ditinggalkan. Kalau ada satu syiar Islam atau anjuran dalam syariat Islam sudah menjadi kebiasaan daripada orang fasik atau orang kafir, maka kata Imam Ghazali lebih baik ditinggalkan. Cari kesunahan yang lain kan bisa. Jadi Imam Ghazali itu jangan sampai kita melakukan kesunahan walaupun itu sunnah tapi sama seperti mereka. Saya ambil contoh, rambut yang beruban atau jenggot yang beruban, rambut yang beruban disemir warna merah atau kuning itu sunnah. Ketika rambut beruban disemir warna merah atau warna kuning itu hukumnya apa? Sunnah.
Tapi kalau itu sudah menjadi tren kebiasaan orang fasik menyemir rambutnya dengan warna merah atau warna kuning, maka kata Imam Ghazali lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Takut, khawatir, walaupun ente tujuannya untuk sunnah, takut di hati ente nanti ada niat menyerupai orang kafir atau orang fasik. Jadi Imam Ghazali saking waroknya beliau, hati-hati dalam masalah agama, lebih baik kita tinggalkan, cari kesunahan yang lain. Banyak sunnah kok, siwakan ya sunnah, kita sholat sunnah ya bisa, dan lain sebagainya. Jadi saking khawatirnya Imam Al-Ghazali, bahkan Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kita menyerupai satu kaum, kita termasuk kaum tersebut. Kalau kita pakaian kita mengikuti daripada pakaian ulama, kita termasuk daripada golongan ulama nanti. Dikumpulkan bersama ulama. Kita pakai kopiah, kita niatkan untuk apa? Ngikuti Nabi Muhammad SAW, ngikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ngikuti ulama. Kita pakai pakaian yang yang menutup aurat untuk apa? Untuk mengikuti daripada ajaran syariat Islam. Tujuannya untuk apa? Mengikuti ajaran Islam, mengikuti daripada ulama, mengikuti daripada orang-orang soleh. Walaupun kita bukan orang soleh, dikumpulkan dengan orang soleh. Kenapa? Karena menyerupai. Tapi kalau kita menyerupai orang kafir, naudzubillah min dzalik, kita menyerupai orang kafir, ya akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Kita menyerupai daripada orang-orang yang kurang baik, bukan orang soleh, ya kita akan dikumpulkan bersama mereka. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus shalihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku ini mencintai orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Padahal Imam Syafi'i orang soleh bukan? Orang soleh. Kalau tidak soleh, tidak mungkin kita bermadhab Imam Syafi'i. Madhab kita siapa? Syafi'i. Ini orang soleh, tapi karena tawadhu'nya beliau, rendah hatinya beliau mengatakan, uhibbus shalihin walastu minhum. Aku ini mencintai orang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Kemudian beliau mengatakan, la'alli an anala bihim syafa'ah. Dan aku berharap karena sebab aku cinta sama orang soleh, aku dapat pertolongan mereka. Maka kalau kita tidak bisa jadi orang soleh, kita berusaha kan, ingin jadi soleh kan, ingin jadi orang yang baik, dibantu dengan mencintai orang soleh. Kalau kita ingin jadi orang soleh, kita berusaha masih belum bisa, tidak ada kata tidak bisa, masih belum. Terus berusaha. Dibantu dengan apa? Mencintai orang soleh. Karena dengan mencintai mereka, kita akan dikumpulkan dengan mereka. Ketika kita mencintai dengan mereka, kita akan dikumpulkan dengan mereka. Seperti kisahnya daripada Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sampai ada di lautan, sebelum Nabi Musa alaihissalam itu menghentakkan daripada tongkatnya. Jadi dihentakkan dulu sama Nabi Musa. Dihentakkan tidak bisa-bisa. Ya, ketika dihentakkan tidak bisa-bisa, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini ketika saya hentak-hentakkan kok tidak bisa-bisa. Kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala, sholawatlah kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum dilahirkan ya Nabi Muhammad. Namun Nabi Musa diperintahkan untuk tawassul. Ini dalilnya apa? Tawassul. Tawassul itu menjadikan perantara. Kita bersolawat untuk apa? Untuk dilancarkan rezeki kita. Tidak apa-apa. Untuk menjadikan tawassul perantara. Solawat kita menjadi perantara dilancarkan rezeki kita. Nah ini Nabi Musa menghentakkan tongkatnya, diperintahkan untuk solawat, untuk menjadikan perantara karena solawatnya beliau kepada Nabi Muhammad supaya lautannya terbelah. Benar, ketika dihentakkan Allahumma sholli ala Muhammad, langsung terbelah. Karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa aja ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena perantara Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan kita? Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah melewati daripada lautan tersebut sampai di daratan, bala tentara Fir'aun tenggelam. Jadi setelah Nabi Musa dan pengikutnya dan umatnya sampai di daratan yang tadinya lautan terbelah, kemudian lautannya kembali seperti semula. Jadi tenggelam. Namun hanya satu saja bala tentara Fir'aun dari prajuritnya Fir'aun, satu yang selamat. Nah, ketika ulama tafsir menjelaskan, meneliti kenapa kok ini orang satu aja yang diselamatkan oleh Allah, ternyata kopiahnya, pecinya sama seperti pecinya Nabi Musa. Tidak sengaja. Ini orang kafir padahal, pengikutnya Fir'aun padahal. Ini ngejar Nabi Musa pengen dibunuh. Pengikutnya Fir'aun.
mengaku sebagai Tuhan. Ya kan? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Nah, ketika ingin mengejar Nabi Musa, ini orang yang kafir. Namun karena pecinya sama seperti Nabi Musa, Allah tidak pengen orang yang menyerupai daripada orang soleh itu ikut binasa. Tidak pengen Allah. Walaupun ini orang yang sudah kafir ingin membunuh Nabi Musa, tapi karena pecinya sama, tidak sengaja. Akhirnya diselamatkan oleh Allah, dapat hidayah jadi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini iman sama Nabi Muhammad SAW. Kita iman sama Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tidak mungkin kalau kita tidak ditolong sama Nabi Muhammad. Sangat tidak mungkin kalau kita tidak ditolong oleh Allah maupun Nabi Muhammad. Kita kan pakai pakaian seperti ini. Tujuannya untuk apa sih? Ya untuk ngikuti Nabi Muhammad. Kita pakai pakaian menutup aurat untuk apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Nah, sehingga ketika kita melakukan sesuatu tadi itu karena ditujukan untuk mengikuti ajaran syariat, itu akan menjadi pahala bagi kita. Minum itu tidak berpahala. Namun ketika kita minum untuk supaya kuat beribadah, dapat pahala. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau kita minum tidak pakai niat, ya tidak dapat pahala. Kita makan tidak pakai niat, tidak dapat pahala. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan, ketika antum melakukan satu perbuatan, minum misalnya, pakai tangan kanan, kemudian disela-selai 3 kali, ya kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim, minum, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi, kemudian baca Alhamdulillah. Sampai 3 kali disela-selai. Kalau kita tahu itu sunnah Nabi Muhammad, maka kita minum bersama nurnya Nabi Muhammad. Kita minum bersama cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kata siapa? Habib Umar bin Hafidh. Kita makan pakai tangan kanan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai makan kita baca doa Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Alhamdulillah. Itu tahu sunnah Nabi Muhammad. Kita makan bareng sama nurnya Nabi Muhammad. Kita tidur menghadap ke arah kiblat menggunakan lempeng kanan. Ya kan? Menggunakan lempeng kanan. Menghadap kiblat dalam keadaan apa? Memiliki wudu. Kemudian baca doa dulu. Baca doa dulu. Kita tahu itu sunnah Nabi Muhammad. Kita tidur bersama nurnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita tahu itu sunnah Nabi Muhammad, maka kita melakukan hal tersebut bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, daripada azab Allah Subhanahu wa taala, hadirkan Nabi Muhammad SAW. Itu kata Allah. Jadi di masa seperti ini kita pengen selamat, apalagi banjir seperti ini kita pengen selamat. Ya, minimal apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan 2 hal. Allah berfirman, maka wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengadab satu kaum ketika Nabi Muhammad berada di dalam kaum tersebut. Sekarang Nabi Muhammad jasadnya tidak ada, namun ruhnya bersama kita ketika kita menghadirkan. Makanya tadi katanya Habib Umar bin Hafidh, kalau kita minum pakai tangan kanan, kita tahu itu sunnah Nabi Muhammad, kita minum bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita selalu menghadirkan Nabi Muhammad, kita aman daripada banjir. Kita aman daripada COVID-19. Kita aman daripada segala macam bencana ataupun musibah dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah wahum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu kaum ketika mereka senantiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 resep untuk kita selamat daripada musibah musibah atau bencana, yaitu beristighfar dan menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi besok 14 Februari jangan beli coklat. Beli apa? Beli tasbih untuk ngitung salawat kita. Beli tasbih untuk apa? Ngitung istighfar kita. Karena ditakutkan di hari tersebut ketika banyak maksiat terjadi, kita nanti ketularan. Al-bala ya musibah itu merata. Musibah itu merata. Nah, terakhir saya kasih satu ijazah dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau ngasih ijazah baca ya Hafiz. Baca apa? Ya Hafiz. Ya Hafiz. Ya Hafiz itu salah satu sifatnya Allah, wahai zat yang maha menjaga. Ya Hafiz, ya Hafiz,
apa? Ya Hafiz. Dibaca 117 kali. Dibaca berapa kali? 117 kali. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Barang siapa yang membaca ya Hafiz 117 kali, maka dia akan terbebas, dia diamankan oleh Allah daripada musibah banjir, ya, daripada segala ketakutan atau segala musibah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendawamkan baca ya Hafiz 117 kali. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Ha fa ya dhad. Itu bahasa Arabnya. Ya Hafiz 117 kali. Jelas ya bacanya? Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. 117 kali. Terserah waktunya, yang penting sehari dibaca itu 117 kali. Dikit ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Nah, apalagi musim seperti ini, musim hujan, ya kan? Banjir di mana-mana, kita baca itu insya Allah aman. Bukan hanya untuk hujan aja, bukan hanya untuk banjir aja. Segala hal yang menakutkan, apapun itu, musibah kan menakutkan, bencana kan menakutkan. Apapun itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang membaca itu. Karena artinya apa? Wahai zat yang maha menjaga. Yang menjaga kita siapa? Allah. Yang menjaga kita siapa? Allah. Ini kita berada dalam rumah itu cuma ya ikhtiar kita aja. Ya kan? Kalau misalnya kita buka ini pintu, kita buka pintunya, kemudian harta kita taruh di sini, itu namanya tidak ikhtiar. Ya, Allah memang mentakdirkan satu takdir, namun kita juga dianjurkan untuk apa? Ikhtiar. Yang menjaga kita memang Allah, namun kita juga harus apa? Ikhtiar, bukan sembrono. Dibuka harta terus, ya kan yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa. Kan begitu, paham ya? Jadi harus ada ikhtiar dan juga amalan-amalan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.